Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Sukmaningrum dari 12 Agama akan mempresentasikan tentang novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama, judul novel yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Penulis Agnes Davonar, penerbit Inandra Published, halaman 232 halaman. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan gadis remaja yang sedang melawan penyakit kanker ganas, yaitu gadis cantik bernama Gita Sesa Wanda Cantika, bisa dikenal sebagai Wantan, seorang artis cilik di era 1998. Dalam novel ini Gita diceritakan sebagai tokoh keke. Ia adalah remaja aktif yang baru duduk di bangku 2 SMP. Pada suatu pagi, Keke terbangun dari tidurnya dengan mata merah serta hidungnya berdarah. Orang tuanya membawanya ke dokter untuk diperiksa. Awalnya orang tua Keke mengira kalau Keke hanya flu biasa dan kecapean sehabis mengikuti olahraga voli. Meski dalam keadaan yang demikian, Keke terus berjuang dan berusaha untuk tetap bersekolah layaknya gadis remaja normal lainnya. Orang tua Keke bingung dalam mengambil keputusan dalam jalan penyembuhan kanker yang diderita oleh Keke. Mereka tidak ingin jika separuh wajah Keke harus hilang karena dioperasi. Oleh sebab itu, orang tua Keke merahasiakan penyakit yang sedang dialami dari Keke. Namun waktu terus berjalan, akhirnya Keke pun mengetahui apa sebenarnya penyakit yang dideritanya. Mengetahui hal tersebut, Keke sama sekali tidak marah. Ia hanya bisa pasrah dengan apa yang sedang menimpanya, dan ia selalu tersenyum kepada siapa saja yang dia temui serta selalu terlihat baik-baik saja. Dengan penyakit kanker yang dideritanya, Keke masih dapat menjadi anak yang berprestasi dan hidup normal di sekolahnya. Tuhan memberikan kesempatan lebih dengan memberikan nafas panjang pada Keke untuk melawan kanker itu. Namun itulah kebahagiaan yang dapat dirasakan Keke untuk yang terakhir kalinya. Dokter menyerah terhadap penyakit yang dideritanya. Di nafasnya yang terakhir, Keke menulis sebuah surat kecil untuk Tuhan. Resensi unsur intrinsik novel Surat Kecil untuk Tuhan. Lalu tema yang tergambar dalam novel itu yaitu seorang remaja dalam melawan penyakit kanker, akan tetapi memiliki semangat untuk hidup yang hebat. Tokoh penokohan yang pertama, Keke. Keke adalah tokoh utama berperan sebagai aku. Ia adalah seorang gadis remaja yang cerdas, aktif, dan percaya diri. Mempunyai keinginan dan cita-cita yang mulia, meskipun hidupnya diprediksi tidak lama lagi. Hal ini dapat dibuktikan dari buku tersebut, yaitu satu lagi kebiasaanku setiap pulang sekolah sambil menunggu ayah selesai bekerja di kantor sekolah. Aku sering ikut ekstrakurikuler voli bersama kakak kelas dan kedua kakakku. Lalu ada ayah Keke, seorang ayah yang hebat, bijaksana, serta perhatian kepada anaknya. Kemudian ada Andi yang penyayang dan perhatian. Lalu ada Pak Yos. Pak Yos ini seorang yang setia pada keluarga Keke, baik penyabar serta perhatian pada Keke. Kemudian ada sahabat-sahabat Keke, baik setia dan menemani Keke pada saat-saat terakhir Keke baik setia kawan. Kemudian latar tempat dan waktu, yaitu di kota Jakarta, lebih tepatnya di kawasan Green Garden, Jakarta menuju ke pedagang kaki lima. Latar waktunya yaitu novel ini adalah pagi, siang, dan malam hari. Suasana kejadiannya kesedihan, membahagiakan, dan mengharukan. Alur atau plotnya yaitu alur maju. Lalu latar belakang pengarang novel yaitu Agnes Davonar. Ialah seorang fenomenal dalam dunia sastra. Ia mengawali karirnya sebagai seorang penulis amatir di sebuah blog. Kemudian dengan cepat berkembang menjadi penulis yang mau belajar sampai melahirkan novel ini dan 42 cerita pendek yang begitu melekat bagi semua pembaca blognya. Agnes lahir di Jakarta pada 8 Oktober, sedangkan adiknya Davonar lahir di Jakarta pada tanggal 7 Agustus. Mereka berdua adalah saudara yang ahli dalam bidang seni. Ayahnya adalah seorang pelukis kaligrafi Cina, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang tangguh. Amanat yang terdapat dalam novel ini yaitu jangan mudah menyerah dalam menjalani hidup ini walau harus menderita. Syukuri dengan apa yang telah kamu miliki, karena belum tentu orang lain memiliki apa yang kamu miliki. Kemudian ada kelebihan, yaitu kelebihan dari novel ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang ada di dalam novel ini. Kelebihan lainnya yaitu kisah yang diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya itu mempunyai kekurangan. Namun setiap karya pasti ada mempunyai kekurangan, yaitu
masih ada penulisan yang kurang menarik dan sulit dimengerti. Lalu saran saya yaitu novel ini Surat Kecil untuk Tuhan menjadi bahan bacaan bagi setiap orang, usia muda maupun tua. Kisah pejuang kekeh dalam menghadapi kanker ganas di dalamnya memuat unsur-unsur yang sangat baik untuk sebagai bahan bacaan karya sastra novel. Itu simpulan dari novel ini, yaitu tokoh Keke merupakan teladan bagi kaum remaja semuanya. Keke adalah tokoh masih muda, tidak putus asa, selalu mensyukuri nikmat dan tidak mengeluh akan semua cobaan. Lalu dapat dilihat pada bagian 5 tentang hari ini indah itu telah datang. Pada paragraf ketiga, aku mensyukuri semua karena ini adalah cobaan Tuhan untukku. Kesalahan besar bagi seorang teman apabila lebih mementingkan egonya demi kepentingan pribadi, padahal teman tersakiti. Seharusnya seorang teman harus mempunyai rasa pengertian dan kebersamaan. Lalu Agnes Dovanar sebagai pengarang yang berpengalaman mampu menghidupkan jalan cerita dengan urut mulai dari bagian 1 sampai bagian 9, dan mampu menghidupkan suasana waktu terjadi ketegangan. Dalam hal ini pengarang sering memasukkan pesan-pesan yang disampaikan melalui dialog para tokoh. Dialog seperti itu tidak sesuai dengan setting. Itulah presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.